Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Freedom Techno, channel seputar gadget dan teknologi. Masih bersama Farid di sini, dan di video kali ini aku mau bahas sebuah smart doorbell ya. Ini adalah smart doorbell dari Rabbit. Nah, tapi kenapa ini smart doorbell ya? Nah, ini nih kita ulik gitu ya. Karena ya ini tuh nggak cuman bel rumah biasa gitu ya, tapi ini juga bisa mantau keamanan rumah kita. Nah, seperti apa sih Smart Doorbell Pro dari Rabbit ini? Nah, sebelum kita bahas, buat kalian baru aja mampir ke channel ini, kita tuh biasa membahas seputar teknologi, gadget, dan aksesoris gadget lainnya. So, buat kalian suka tentang itu semua, langsung aja jangan ragu subscribe Freedom Techno dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian update nih video terbaru dari kita. Nah, kita bahas dulu dari boxnya ya. Boxnya ini ikonik banget ya sama logonya ya, warna hitam dan hijau ya. Ini Rabbit ini warna hijau gitu ya. Terus dia ada foto dari doorbellnya, ada beberapa highlight seperti 5000 mAh baterainya, Full HD 20 megapiksel untuk kameranya, ultra wide angle gitu ya, lensanya gitu ya, dan beberapa highlight di bagian samping dan di bagian belakang. Nah, jadi kita mungkin unboxing aja langsung ya. Nanti untuk fitur dan keunggulan-keunggulannya kita bakal bahas nanti gitu ya. Sekarang kita unboxing aja apa aja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Oke, yang pertama kita dapat doorbellnya, smart doorbell dari Rabbitnya. Terus ada box kecil lagi ya, sudah nggak ada lagi di paketnya ya. Di bagian kecil ini ada apa aja ya? Ada ya, dia ada speaker ya untuk belnya, jadi ngeluarin suara di dalam rumah. Ada beberapa baut dan kayak SIM ejector gitu ya. Terus ada kabel ya untuk ngecas si doorbellnya, dan ada buku manualnya. Oke, itu aja ya. Mungkin kalau misalnya kalian pesan dengan SD card ya, memory card ya, langsung ada ya di paket penjualannya untuk si micro SD cardnya. Dan itu ketika kalian beli itu bisa langsung bundling ya, karena si Rabbit ini tuh merekomendasikan itu pakai memori yang mereka rekomendasikan biar maksimal di perangkat doorbell Rabbitnya gitu ya. Kalau misalnya kita beli memori luar gitu ya, takutnya nggak sesuai nih ya spesifikasi memori sama si perangkat Rabbitnya ini. Jadi rekomendasinya sih langsung beli di Rabbitnya gitu ya. Oke, kita bahas dulu dari desainnya nih si Rabbit Smart Doorbellnya. Ini desainnya warnanya hitam putih ya, tapi lebih banyak putihnya gitu ya. Di warna hitam itu cuman ada LED, ada kamera, dan ada sensornya gitu ya. Di bagian bawah di putihnya ini ada mikrofon, di atas tombol, terus ada tombol belnya, dan terus ada logo Rabbit gitu. Di bagian belakangnya ini ada kayak holder gitu ya, holder untuk nempelin ke tembok. Jadi holdernya inilah yang ditaruh di tembok gitu ya. Terus si doorbellnya ini ya ditempelin aja gitu ya sama holdernya, dan ini udah kenceng banget ya. Ada penguncinya. Terus di bagian belakangnya di sini ada kayak magnet, yang mana magnet ini itu kalau misalnya ada orang yang mau ngambil secara paksa atau mungkin maling gitu ya, mau ngambil ya biar nggak ketahuan gitu ya, dia langsung ada notifikasi ke smartphone kita, dan juga ada alarm gitu. Jadi udah anti maling lah ya. Terus bagian belakang di sini ada tempat untuk on off, micro USB, dan tombol reset. Dan bagian samping di sini juga ada micro SD ya, kalau misalnya kita mau masangin micro SD di sini nih di bagian samping. Dan ini sudah ditutup dengan karet, jadi ini aman untuk percikan air gitu ya. Ini udah IP66 gitu ya, jadi udah anti air, jadi aman kalau misalnya ditaruh di depan rumah kena percikan gitu ya, atau tampu bahasanya itu air gitu ya masuk ke depan rumah, halaman rumah. Nah, ini aman nih, nggak bermasalah. Nah, sekarang kita bakal bahas nih fitur apa aja sih ya di Smart Doorbell dari Rabbit ini. Nah, yang pertama sebelum kita aktifkan si Smart Doorbell ini
gitu ya, kita bisa download dulu aplikasi Rabbit Smart ya, bisa di Play Store dan App Store ya aplikasi Rabbit. Setelah itu kita bakal daftar dulu kalau misalnya belum punya akunnya gitu ya. Daftar pakai Google juga bisa gitu ya. Kalau udah ya di tampilan si aplikasi Rabbit Smart ini ya, kita bakal tambahkan ke yang security ya. Tuh ada CCTV dan lain-lain gitu ya. Ada si Smart Doorbell Pro ini gitu ya. Kita tinggal pilih ya. Kita klik tombol resetnya ya. Kalau pokoknya udah kalian masukin lah, SD card udah masukin, tombol powernya on ya, dan kita klik tombol resetnya. Kalau udah beberapa detik dan bunyi dung 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 gitu ya, nah itu baru kita aplikasinya kita sinkronkan gitu atau kita sambungkan. Nah nanti kita barcode di aplikasi ke si kamera Rabbit ini ya, kamera Smart Door Rabbit. Nah, udah tung sampai bunyi dan udah tinggal tunggu dan connect. Nah, kalau udah connect itu di aplikasinya itu banyak banget fitur-fiturnya ya, seperti ada perekaman, bisa playback gitu ya. Terus kita juga bisa pilih ya untuk aktifkan IR sensornya. IR sensornya itu berguna ketika mungkin mati lampu, gelap gitu ya, dia bakal aktif nih otomatis gitu ya. Dan juga ada gerak tubuh otomatis gitu ya, sensornya itu membaca pergerakan gitu ya. Jadi ketika ada pergerakan tubuh dia bakal langsung ngerekam ya, itu notifikasi langsung bisa muncul di aplikasi kita gitu ya, di handphone kita muncul, oh ini ada tamu, ada pergerakan, nah, gitu. Pokoknya dia tuh udah smart, jadi udah tersambung ke smartphone kita gitu. Nah banyak lagi ya, jadi kalian bisa ulik aja gitu ya. Dan ini untuk perekamannya kita bisa pilih, bisa SD dan HD gitu ya, Full HD atau di HD aja gitu ya. Kalau aku sih langsung lah ya Full HD, karena ini udah enak banget sih, kameranya itu udah Full HD dan 2 megapiksel. Dan ini yang paling kerennya lagi itu dia udah ultra wide angle lens ya. Jadi rumahku itu kan tengah-tengah, di samping-sampingnya ada rumah lagi, itu kena juga kok. Jadi depan rumah samping-sampingku itu sampai kerekam, kalian bisa lihat aja di layar. Jadi se-wide itu gitu ya, enak banget nih ya kan buat mantau ya situasi depan rumah kita. Nah fitur selanjutnya ya, Smart Doorbell ini kan karena ini udah bisa ngerekam pergerakan gitu ya. Jadi kalau ada tamu ya, ada tamu tuh datang gitu ya, dia langsung ngerekam ya, ngerekam. Terus kalau misalnya tamunya itu mencet tombol belnya ini ting tung gitu ya, nanti bakal ada notifikasi ke smartphone kita ya. Ada notifikasi ya, kayak orang mau video call gitu ya. Nah itu udah kita bisa lihat itu, oh ini si A nih. Kalau misalnya kita lagi keluar kota, di rumah nggak ada orang gitu ya, kita tinggal swipe ke atas ya, hijaunya kita terima. Nah kita tinggal ngomong aja, maaf aku nggak lagi di rumah nih misalnya kan. Bisa ngomong gitu ya, oh nggak di rumah, oke besok lagi lah aku kesini gitu ya kan, ya maaf ya misalnya gitu kan. Nah ini bisa ngobrol gitu ya, 2 arah, dan ini udah ada noise cancellingnya, jadi jelas ya audio kita. Dan speakernya ada di bawah sini nih, speakernya ada di bawah sini, jadi audionya jernih gitu ya. Ngobrol juga enak, nggak yang geremeng atau berisik gitu, enggak. Ada paket ya mbak? Oke, saya taruh di depan, makasih. Nah gitu, nih enak banget kan kalau misalnya ada tamu, ada notifikasi gitu ya. Kalau misalnya kita nggak mau menerima ya nggak apa-apa, karena kan kita udah bisa lihat ini orang nggak dikenal nih, takutnya kan orang jahat atau seperti apa. Kita juga bisa tanyain langsung siapa ya nih gitu. Apalagi kalau misalnya kita nih seorang bapak gitu ya, ketika tinggal keluar kota dan di rumah cuman ada anak istri gitu ya, takut kan misalnya ada orang-orang jahat misalnya kan. Jadi istri kita bisa lihat tuh, ini siapa nih, kenal apa enggak. Nah kalau misalnya kenal atau tahu sih orang itu mau ngapa gitu, bisa bukain pintu. Kalau misalnya nggak kenal, nggak usah dibukain pintu, biarin aja kita pantau aja ya lewat Smart Doorbell ini. Nah udah smart banget kan rumah kalian gitu ya. Nah terus
apalagi kayaknya sih udah ya fitur-fiturnya ya. Nah, si speakernya ini ya, nih. Si speakernya ini tuh kita bisa atur volumenya. Kita juga atur beberapa beberapa suara yang menarik ya. Jadi nggak cuma ting tung, ada beberapa suara. Nanti kalian bisa dengerin aja ya beberapa suara dari si belnya ini. Nah, cakep ya. Dan ini tuh bisa luas banget ya, bisa sampai 10 meter ini masih kedengeran dengan jelas, dengan kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya rumah kalian tuh besar, ini masih kedengeran kok. Dan karena desainnya ini tuh minimalis gitu ya, jadi cocok banget nih buat semua desain rumah lah ya menurutku. Apalagi desain rumah yang minimalis, cocok banget ya gitu. Nah, karena ini tuh smart doorbell ya, jadi ya memang harganya itu kalau menurutku sih nggak terlalu mahal ya, masih worth it lah ya, karena ini benar-benar sangat membantu untuk memantau keamanan rumah kita ya, dan menjadikan rumah kita tuh lebih smart, lebih pintar gitu. Harganya mulai dari 800 ribuan, jadi tergantung kalian mau beli memori yang berapa ya. Jadi mulai dari 800 ribuan kalian bisa dapetin si smart doorbell dari Rabbit ini. Kalian bisa langsung aja ke link di deskripsi, ada di official store-nya si Rabbit ini, atau misal di website Rabbit Smart Pintar ini, atau Smart Pintar si Rabbit Smart Home ini. Kalian bisa cek aja ya di deskripsi. Nah, mungkin itu aja ya untuk kesimpulanku sih. Ini perangkat ini tuh worth it banget untuk kalian gitu ya, untuk mengamankan dan sekaligus jadi bel rumah. Jadi rumah kalian yang biasanya cuman gitu-gitu aja, jadi ada belnya itu lebih menarik. Atau bisa ditaruh di toko misalnya, kalau misalnya, atau di warung gitu ya. Kalau misalnya kalian tinggal bentar ya masuk atau ke belakang rumah gitu ya, ada orang mau beli, bisa tombol aja gitu. Dan HP kan kita bawa kemana-mana, jadi ada tahu nih, oh ini sini, tunggu bentar ya gitu. Nah, ini lebih smart ya, jadi sangat-sangat berguna lah untuk aktivitas, untuk rumah kita gitu ya. Nah, yang menariknya lagi, ini tuh udah ada IR sensornya ya, jadi ada mode malamnya lah ya. Jadi ketika gelap ya, mati lampu gitu ya, ini bisa tetap ngerekam ya dengan kualitas yang bagus ya, kelihatan orangnya siapa gitu ya, kelihatan. Dan kenapa ini bisa ketika mati lampu bisa hidup, karena ini dia pakai baterai yang sudah besar, menurutku 5000 mAh gitu ya. 5000 mAh ini aku udah pakai seminggu ini, dan itu baterainya cuman berkurang 10. Itu juga aku pakai nonstop gitu ya. Pakai nonstop itu ngerekamnya lebih sering gitu ya, karena aku aktivitas di depan si smart doorbell ini gitu, jadi ngerekam terus. Karena dia tuh model perekamannya itu tuh dia ngambil pergerakan, jadi ada pergerakan baru dia ngerekam. Kalau nggak ada pergerakan dia nggak ngerekam. Jadi itulah hemat SD card memori ya, dan juga hemat baterai. Jadi kalau di depan rumah aman ya, nggak terlalu boros gitu. Nah, mungkin kalian udah lihat ya hasil video ya dari perekaman si smart doorbell dari Rabbit ini. Nah, mungkin gitu aja untuk pembahasan si smart doorbell kali ini. Untuk kesimpulannya sih, aku rekomendasikan buat kalian yang butuh keamanan rumah lebih, dan juga untuk bel yang lebih smart gitu ya untuk rumah kalian ya. Nah, smart doorbell Pro dari Rabbit ini aku rekomendasikan buat kalian. Nah, buat kalian yang mungkin pengen aku membahas sesuatu, bisa komen aja di kolom komentar. Kalau misalnya kalian suka dengan pembahasan teknologi gadget ya kayak di video kali ini, kalian bisa langsung aja subscribe Freedom Techno dan tempel lonceng notifikasinya gitu. Di sini Farid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.